Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya CG Pradana. Di sini saya akan menemani teman-teman untuk membahas atau mengobrol santai seputaran kepegawaian, sikap perilaku, dan manajemen organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian karena sudah ditemani narasumber yang kredibel dan sudah terjun langsung di KPU di Kayong Utara, yaitu Bapak M. Muslianan selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Halo Bapak, selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk menemani saya untuk di podcast pada episode kali ini. Sama-sama. Terima kasih. Saya pun terima kasih atas undangannya ya. Baik Bapak. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, pasti sebelum menjadi sekretaris di Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara, pasti Bapak sudah malang melintang di KPU, berkarir juga. Boleh nggak Bapak ceritain sedikit gimana sih Bapak bisa terjun di Komisi Pemilihan Umum? Apakah ada cerita uniknya tersendiri? Baik. Terima kasih teman pemilih. Jadi ini pertama kali saya diundang untuk podcast di KPU Kabupaten Kayong Utara. Jadi ini kesempatan yang baik ini tadi ngobrol santai ya. Ngobrol santai ya, Pak. Ngobrol santai ini baik. Jadi pertanyaannya Bapak nih berkecimpung di KPU ini sudah kapan gitu ya? Betul. Ya, sampai kapan itu? Mulai kapan itu? Jadi saya sendiri gabung di KPU ini mulai tahun 2011. Jadi tepatnya itu kalau dibilang TMT ya, kalau bahasa dalam pegawai itu TMT-nya itu di bulan April tahun 2011. Jadi saat itu saya penugasan pertama itu di KPU Kabupaten Ketapang. Dan penempatan pertama saya itu di bagian teknis, kalau dulu itu namanya teknis Parhumas gitu ya. Nah, jadi itu sekitar 2 tahun ya. Jadi 2 tahun itu di bagian teknis. Kemudian saya dipindahkan di bagian umum kayak kuliah, keuangan umum logistik, masih di satker yang sama. Jadi itu mulai ingat saya itu tahun 2013 sampailah 2021 gitu. Lama ya Pak. Jadi di situ juga sama, posisi pertama itu masih staff, kemudian baru naik jenjang ke Kasubagul, kemudian tahun 2021 tepatnya itu di bulan Oktober, karena ada proses waktu itu adalah open bidding ya, kalau di Eselon 3 itu namanya open bidding. Saat itu kemudian kita mengikuti prosesnya, dan kemudian di tahun 2021 tepatnya di bulan Oktober itu saya kemudian bahasanya mungkin ya promosi ya, itu di KPU Kabupaten Kayong Utara. Jadi kalau di KPU Kabupaten Kayong Utara ini ya sudah kurang lebih berarti hampir 5 tahun. Iya, jadi 4 tahun 8 bulanan ya. Nah itu. Nah, ketemu dengan kawan ini gitu. Nah, baru saya juga mengenal podcast ya, baru ini menjadi bahasanya itu narasumber ya. Berarti Bapak pertama kali ini Pak ikut podcast sama kayak di Kabupaten Ketapang belum ada. Iya, jadi pengabdian kami di KPU ini ya kurang lebih sekitar 15 tahun lebih ya secara realnya ya. 15 tahun 2012 sampai 16 tahun. Itu saja mungkin sementara ya. Kalau berarti Bapak pertama kali di Ketapang berkarir, berarti hampir 10 tahun. Iya, kurang lebih di Ketapang. Masuk 2021 sekretaris 5 tahun. Total berarti hampir 15 tahun ya Bapak. Iya, 15 tahun lebih hitungannya ya. Nah, kita flashback sedikit lah Pak, kan saya cukup penasaran ya. Pasti 2021 pertama kali Bapak menjadi sekretaris, apalagi di Kabupaten Kayong Utara, pasti punya kesan sendiri bagaimana kondisinya Kayong Utara dibandingkan Ketapang. Pasti ada perbedaan kultur atau perbedaan di staf kepemimpinan. Gimana sih kesan Bapak lah istilahnya? Baik, jadi kalau terkait dengan kondisi kultur atau kondisi satu satker dengan satker lain, secara umum kalau di KPU ini kan karena memang strukturnya itu mulai pusat ya, RI, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, itu mempunyai pola kerja yang hampir sama ya,
ya bahkan sama itu ya, karena itu ada terutama di dalam proses tahapan-tahapan itu tahapannya sama, semuanya sama. Nah ini kalau secara umum kultur dalam hal menyelesaikan satu tugas-tugas pekerjaan itu sama gitu ya, sama. Tapi ya tentunya setiap daerah mempunyai karakteristik budaya, karakteristik gaya, karakteristik masyarakat yang berbeda. Nah itulah yang akan memperkaya yang menjadi ciri khas dari masing-masing wilayah gitu. Kalau saya sendiri saat pertama kali dari Pontianak ya, awalnya kan saya tinggal di Pontianak ke Ketapang, ya mungkin agak kaget juga itu dengan bahasanya, dengan gaya masyarakatnya, ya agak kaget ya. Cuman kita lambat laun menyesuaikan. Kemudian kalau dari Ketapang ke Kayong ini kan tidak jauh, itu kurang lebih lah kalau dari sisi masih masih sama lah itu. Jadi saat ini pun ya sekarang udah bisa menyesuaikan, ya fine aja lah gitu. Ya, insya Allah kita bisa menyesuaikan. Artinya memang setiap wilayah daerah kita mempunyai karakteristik yang berbeda, itu ya kita pahami bersama. Gitu. Lalu tadi kayak saya sebutkan kan, karena keberagaman pasti dari pegawai kan, totalnya sekarang pegawai jumlahnya 25 ya Pak ya. Pasti ada pola pikir yang berbeda, cara kerja yang berbeda, karakternya berbeda-beda. Nah, bagaimana sih, saya penasaran nih, gimana cara Bapak menyesuaikan jumlah pegawai itu dengan beban kerja saat ini? Apakah beban kerja saat ini itu sudah istilahnya pegawai itu apakah sudah cukup untuk menanggung beban kerja yang ada sekarang? Dan juga kan ini lagi masa tahapan ya Pak ya, istilahnya lagi masa landai lah, nggak terlalu banyak kerjaan apa segala macam, tapi tentunya pasti ada juga kerjaan administratif harian. Nah, tapi kalau misalnya masuk masa tahapan lagi nanti kemudian ke depannya belum tentu ada penambahan pegawai, apakah jumlah pegawai 25 ini cukup untuk beban kerja saat ini? Baik, jadi gini, pertama kita dalam menghadapi satu lingkungan kerja, tentunya juga menyesuaikan tadi terkait dengan SDM ya, kecukupan SDM, kemudian bahasanya itu kualitas itu kompetensi pegawai. Jadi saya dalam memahami, pertama saya juga pernah jadi staf, itu tentunya saya juga berperilaku sebagai staf, itu akan berbeda ketika saya juga saat itu dipromosikan menjadi kasubag, atau kalau dalam hal ini adalah middle ya, manajemen di tingkat middle atau di tengah-tengah, itu pasti juga akan berbeda gitu. Karena kalau staf itu biasanya kita ditugaskan sesuai dengan lebih khusus. Misalnya fokus ke SDM ya, jadi waktu itu ya SDM saja itu kalau tahap kita masih dalam staff itu. Tapi kalau misalnya dalam subag, nah itu kan udah mulai dia membidangi berbagai pekerjaan yang ada dalam subag itu. Dari pegawai sekarang yang ada nih Pak ya, apakah jumlah tersebut sudah cukup untuk menangani seluruh beban kerja yang ada? Apalagi kan mungkin sekarang kan masanya lagi masa landai lah, nggak terlalu beban kerja nggak terlalu banyak amat. Tapi nanti begitu masuk tahapan udah pemilu, apalagi pilkada yang belum tentunya lagi kita dapat tambahan sumber daya manusia lagi. Nah, apakah Bapak nih sebagai pemimpin, anggapannya kapal lah nih, apakah Bapak mampu untuk bagaimana cara Bapak mengendalikan kapal tersebut agar tidak oleng? Apalagi kan istilahnya kapal kan isinya bukan cuma SDM-nya aja, pasti ada logistiknya, anggarannya, apa hal-hal lainnya. Bagaimana cara Bapak menangani hal tersebut agar kapal tersebut tidak oleng? Jadi pertama memang kita ukur dulu pekerjaan kita ya, beban kerja dari tupoksi itu seperti apa. Nah dalam kondisi sekarang ini pasca pemilu tentunya hal yang kita lakukan ini adalah proses perapian dari kegiatan-kegiatan pasca pemilu maupun pilkada, masyarakat Sipan, kemudian masalah logistik pasca pemilu pilkada, kemudian laporan-laporan. Nah inilah tahapan kita untuk merapikan. Nah saat ini kalau kita lihat dari jumlah pegawai kita ini kan harus sekretariat berapa? 25 ya? 25 Pak. 25. Nah dari 25 ini kita coba bagi dengan beban kerja di masing-masing subag. Untuk saat ini ya alhamdulillah
mencukupi gitu ya, mencukupi dengan proses itu gitu. Nah kemudian ketika nanti masuk dalam tahapan pemilu atau pilkada, nah biasanya intensitasnya ini kan agak tinggi ya, intensitas pekerjaan itu agak tinggi. Nah ini kadang-kadang tahapan itu biasanya kan ada khusus kegiatan apa itu, misalnya verifikasi parpol misalnya. Nah itu kan fokusnya biasanya ke leadingnya di teknis gitu ya. Teknis. Nah ketika di teknis itu nanti saat proses itu membutuhkan tenaga yang agak banyak gitu ya. Nah kita juga nanti perbantukan dari bagian lain yang memang belum masuk ke dalam tahapan di bagian itu gitu. Nah, jadi kita sifatnya adalah kita coba perbantukan, karena biasanya kalau verifikasi itu banyak ke lapangan, maka kita coba perbantukan. Nanti tahapan apa lagi misalnya data pemilih. Nah, ketika itu nanti membutuhkan tenaga yang lebih ya kita coba nanti perbantukan. Artinya kita saling mengisi ketika tahapan itu tahapan pemilu maupun pilkada itu dilaksanakan. Tentu kita bisa melihat mana yang kira-kira membutuhkan bantuan tenaga atau teknis administrasi kita coba perbantukan. Nah inilah yang kita coba lakukan dengan sumber daya yang ada ini. Untuk saat ini kalau dalam kondisi pasca pemilu insya Allah tercukupi. Saya kira itu. Lalu kan seperti Bapak jelaskan. Jadi saya juga sambil minum ya, enggak apa-apa ya. Silakan ya, Pak, biar tidak tegang-tegang amat lah. Nah, sesuai dengan tadi Bapak bilang kan pembagian tugas ini Pak. Saya penasaran apa sih acuan Bapak dalam pembagian tugas, di mana tiap-tiap pegawai tersebut bisa secara nggak langsung tugasnya adil dan proporsional. Iya. Di dalam PKPU terkait dengan tupoksi itu kan memang ada diatur ya di internal KPU sendiri, diatur terkait dengan regulasi yang mengatur terkait tupoksi organisasi maupun tugas-tugas kesekretariatan. Nah, disitulah acuan kita apa yang menjadi tupoksi di sekretariat. Secara umum tupoksi di sekretariat itu adalah dia melaksanakan tugas-tugas perbantuan teknis administratif terselenggaranya proses baik itu di perencanaan, penganggaran, kemudian nanti di logistik dan lainnya. Nah, kita bisa lihat dari situ, itulah yang menjadi tupoksi. Kemudian kita mengukurnya, tupoksi ini masuk ke bagian mana, tupoksi ini masuk ke bagian apa. Maka dari situ kita bisa mengukur, berapa kira-kira jumlah orang yang dibutuhkan di dalam sub ini. Gitu. Nah ini. Jadi kita sebenarnya sudah punya ukuran itu, Maka kita sebenarnya kalau untuk membagi sudah berpatokan pada itu aja terkait dengan tupoksi yang sudah diatur di dalam PKPU di kita. Berarti tupoksi Pak cukup. Lalu kan lah pembagian udah dapat tugas sesuai dengan tupoksi. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya itu, dari Bapak jelaskan tadi kan acuannya dari tupoksi ya Pak ya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya itu gimana sih cara Bapak menanamkan bahwa kerjaan yang kita lakukan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya istilahnya kerja yang hanya kewajiban aja, tapi emang sesuatu yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, itu sih. Ya, nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi bagaimana kita itu untuk menanamkan setiap pegawai itu bukan hanya sekedar bekerja gitu ya. Tapi saya memang menginginkan semua pegawai itu mempunyai dalam diri pegawai itu selain bekerja adalah juga berkarya. Jadi dia menghasilkan sesuatu yang memang itu bagian dari diri dia gitu. Nah ini penekanannya. Nah bagaimana caranya gitu ya. Nah saya mempunyai formulasi gini. Setiap pegawai yang masuk itu perlu kita bimbing, perlu kita didik. Gitu. Perlu kita bimbing, kita perlu didik. Nah, proses untuk melekatkan dia bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga bisa berkarya, itu adalah dengan kita memberikan panutan. Ya, dengan memberikan panutan atau memberikan contoh yang baik, apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari organisasi itu. Ini. Jadi bahasanya itu kalau memberikan teladan. Ya, memberikan teladan.
Jadi kita masuk ke sini bukan hanya sekedar bekerja, tapi coba apa yang dipunyai dalam diri kita keluarkan, kita explore, kita kembangkan. Oh, ternyata organisasi mempunyai tujuan A misalnya. Maka secara teknis pegawai itu diberikan kebebasan untuk bagaimana mengimprovisasi untuk mencapai tujuan itu. Meskipun dalam prakteknya dia harus berkoordinasi dengan atasannya. Tapi ide-ide itu harus dimunculkan dari pegawai itu. Dari staf. Kami sering saya sendiri sering memberikan kesempatan pada baik itu di tingkat staf, baik itu di tingkat subak untuk mengembangkan diri. Tidak harus saklek itu, karena namanya organisasi pasti juga akan mengalami dinamisasi gitu ya. Perubahan-perubahan itu pasti itu. Yang dulunya manual menjadi digital. Yang dulunya itu misalnya absensi itu juga masih manual, harus lari ke digital. Maka setiap pegawai diberikan kesempatan sama. Itu silakan untuk mengembangkan. Meskipun nanti dalam keputusannya ya tetap biasanya dikonsultasikan dengan atasan maupun kepada pimpinan. Berarti bukan cuma bekerja ya Pak, berkarir dan berkarya ya Pak. Iya, harus berkarya, harus menghasilkan sesuatu. Gitu. Harus menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang menjadi titik saya fokus itu biar menghasilkan. Sehingga organisasi ini bisa berkembang dengan baik. Gitu. Berarti bekerja itu tidak hanya berkarir tapi juga berkarya ya Pak ya. Nah, jadi saya juga penasaran gimana sih cara Bapak memotivasi pegawai di Kayong Utara ini untuk dapat berkarya lah. Ya, jadi secara normatif yang biasa kita lakukan, pertama kita bisa melakukan dengan memberikan satu bentuk. Pertama tadi ya yang saya sempat singgung tadi, memberikan kebebasan mereka untuk berimprovisasi. Itu sebenarnya memberikan kebebasan berimprovisasi, bentuk penghargaan kita untuk mereka kembangkan. Satu. Yang kedua, kita bisa melalui dengan misalnya memberikan penghargaan yang memang sebenarnya pemberian penghargaan ini sudah arahan terstruktur dari KPU RI, provinsi maupun kabupaten. Jadi itu biasanya kami selenggarakan di setahun sekali di bulan Agustus. Nah, kemudian kami juga ada program yang setiap triwulan, bukan triwulan, 6 bulan sekali, semesteran ya. Nah, semesteran itu pemilihan pegawai teladan. Nah, pemilihan pegawai teladan ini motifnya ini adalah agar pegawai tersebut mempunyai nilai-nilai keteladanan yang diikuti oleh seluruh pegawai. Jadi saya ingin menanamkan setiap pegawai itu punya nilai-nilai idealisme. Sesuatu yang sudah baik dibangun oleh pegawai itu dipertahankan, syukur-syukur dikembangkan. Jadi jangan sampai malah dia melihat lingkungan kerja yang baru ada nilai-nilai negatif, malah dia itu terseret. Tidak seperti itu. Jadi harapan kami dengan adanya pemilihan misalnya pegawai teladan itu pegawai yang lain termotivasi. Termotivasi. Tapi intinya memang hal ini membutuhkan satu tekad bersama ya, tekad bersama seluruh pegawai untuk berkomitmen gitu ya, berkomitmen untuk menumbuhkan nilai-nilai yang positif. Saya ambil contoh misalnya, kita juga ada kegiatan penguatan kelembagaan setiap bulan. Nah, dalam penguatan kelembagaan itu adalah hal-hal yang sifatnya mungkin dianggap sepele, tapi itu terjadi keseharian. Itu harus kita kembangkan, harus kita ingat-ingatkan terus. Contohnya misalnya jadi habit ya Pak ya. Iya, kita contohkan aja misalnya hal yang ringan-ringan saja. Setiap pegawai kita ingin membangun kedisiplinan kebersihan. Kebersihan kita tanamkan dalam diri seorang pegawai itu jangan hanya fokus bahwa itu tugas dari pramubakti, enggak. Itu tugas dari masing-masing pegawai. Ketika kita melihat sampah sedikit di hadapan kita, itu otomatis kita coba untuk mengambilnya, membuang tempat sampah. Misalnya seperti itu. Nah ini. Jadi itu harus dikembangkan. Gitu. Ada yang kotor sedikit misalnya, itu adalah wilayah kerjanya, rapikan. Nah ini. Jadi kita penguatan-penguatan kelembagaan yang sifatnya rutin itu adalah sebenarnya hanya ingin menumbuhkan, mengingatkan hal-hal yang sifatnya rutin kita hadapi setiap hari. Nah ini harapannya juga bisa berkembang ke penyelesaian pekerjaan yang lebih besar. Disiplin, teliti, kemudian tanggung jawab. Nah ini harus kita tumbuhkan. Tapi itu tadi ketika kita menyampaikan seperti itu, saya sendiri juga melihat pada diri saya ketika saya ingin menyampaikan sesuatu.
apakah saya ini sudah melakukan atau belum gitu. Nah itu takutnya saya ini menyampaikan sesuatu tapi saya belum melakukan. Berkaca dulu ya. Iya. Jadi kondisi seperti ini harus terjadi mulai dari pimpinan sampai ke tingkat bawah, harus kita kondisikan. Gitu. Karena tidak mungkin dalam satu lembaga satu kenceng ingin rapi, tapi ada satu yang tidak ingin rapi, ya akan sulit. Gitu. Makanya di situ harus adanya kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan itu. Gitu. Jadi penekanannya kalau saya memahaminya itu bukan hanya dari unsur bawahan, dari semua, dari unsur pimpinan sampai dengan bawahan itu harus memberikan contoh yang baik. Gitu. Nah inilah yang kita coba bangun dari yang mungkin berawal dari ingin bekerja saja, tapi kita harapkan bisa ada karya. Nah itu sehingga menghasilkan sesuatu yang memberikan nilai guna pada lembaga dan akhirnya juga pada masyarakat terlayani dengan baik, ya. Kemudian kita karena pegawai ini tanggung jawab gitu memberikan pelayanan itu. Saya kira itu ya, itu sebagai juga brand dari KPU itu ya, KPU melayani ya. Betul, KPU melayani. Jadi ujung-ujungnya ya kita arahnya ke sana. Jenjang yang mulai dari pimpinan, turun kasubag, pelaksana, masuk ke masyarakat luas. Iya, seperti itu. Setiap pegawai pasti punya tempat bekerja, ruangan bekerja. Minimal perhatikan lingkungan tempat bekerjanya. Di ruangan itu, ruangan misalnya TPP, ruang umum, atau ruang perencanaan, atau ruang keuangan, atau ruang saya sendiri sekretaris. Perhatikan dulu nih. Ya, perhatikan. Kalau memang sudah beres, sudah bagus, nah baru kemudian lingkungan sekitar. Jadi harapannya dari hal yang sifatnya adalah kecil-kecil seperti ini akan menumbuhkan kedisiplinan. Jadi seperti itu, Pak Ceki. Baik Bapak, terima kasih atas motivasinya dan nggak terasa ya Pak sudah sampai di ujung acara. Oh, udah ya. Udah selesai Pak, udah lama nih Pak. Sebenarnya saya masih semangat nih. Pak, saya kasih tambahan. Tapi karena pewawancara sudah cukup ya sudah. Terima kasih ya. Biar Bapak puas, kasih tolong Pak closing statement. Mungkin bisa pesan, kesan atau harapan lah untuk pegawai-pegawai atau mungkin buat teman-teman pemilih di luar sana yang mendengarkan podcast kita Pak. Silakan Pak. Ini kalau closing statement itu sama dengan kalau orang zaman sekarang itu kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini kayak gitu Pak. Wah ini kalau kata-kata hari ini yang seperti anu ini kayaknya saya tidak bisa nih. Biar bisa di quotes-quotes kan. Oh ya baik. Jadi gini, prinsipnya gini kawan semuanya. Termasuk saya mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa kita dalam bekerja ini bukan hanya sekedar kita mencari penghasilan. Tapi coba niatkan semua aktivitas kita itu tertumpu pada suatu ibadah sehingga bernilai double. Kita menghasilkan juga penghasilan, kita juga menghasilkan pahala. Kenapa ini penting? Karena itulah motif dari rumah ketika kita keluar dari rumah untuk ke kantor. Ini akan mempengaruhi perilaku kita di kantor. Dari rumah usahakan yang sudah punya suami atau istri pamit, izin ketika sebelum ke kantor, baca doa. Gambaran saya, kawan-kawan ke kantor itu sudah mempunyai gambaran apa yang mau dikerjakan di kantor, sehingga nantinya akan mempunyai nilai keberkahan. Jadi nilai keberkahan itu bukan hanya masalah angka, tapi keberkahan itu adalah nilai-nilai yang memberikan multi efek baik terhadap diri kita, keluarga kita, lembaga kita maupun masyarakat, lebih besar pada bangsa dan negara. Itulah nilai keberkahan. Harapan ini menjadi motivasi untuk diri saya sendiri, teman-teman pegawai semua di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara. Saya kira itu ya. Baik. Ini kata-kata hari ini. Saya harapkan ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh kita bersama. Baik. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Bapak atas waktu dan wejangannya. Wah, wejangan betul. Ini. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kita seputar kepegawaian, sikap perilaku, dan manajemen organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara. Nah, semoga apa tadi yang disampaikan bisa menjadi energi positif bagi kita semua. Mungkin itu saja dari saya, Cegi Pradana, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.